Halo Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Di video kali ini kita akan breakdown salah satu official teaser trailer yang bisa dibilang lanjutan dari film The Batman pertama yang menjadi bagian baru dalam Batman Crime Saga, yaitu The Penguin series. So Mario Booster, let's break down this video. Official teaser ini dibuka dengan pemandangan kota Gotham yang begitu gelap dan ada sebuah jembatan yang menjadi penghubung antara kedua wilayah di kota Gotham tersebut. Nah, sebenarnya jembatan ini adalah sebuah Easter egg dan juga penghormatan kepada series Gotham, yang dimana jembatan ini pernah diletakkan oleh Jeremiah Valeska alias Joker untuk membuat semua orang Gotham ini gak bisa keluar dari kota tersebut, alias mereka terperangkap di kota Gotham ya. Dan Penguin alias Oswald Cobblepot ini memulai narasinya dengan mengatakan bahwa dia ketika masih kecil berumur 14 tahun, dia bertemu dengan seorang gangster bernama Rex Calabrese yang dinilai sebagai mafia yang suka menolong anak jalanan untuk menjadi pengikutnya. Nah, sebenarnya Rex Calabrese ini adalah karakter yang pertama kali muncul dalam komik Batman Eternal is nomor 4 yang dirilis pada tahun 2012, yang dimana situ menceritakan kalau Rex Calabrese ini adalah mafia paling lama sebelum zamannya Carmine Falcone berkuasa di Gotham dulu, yang dimana dia dikenal sebagai The Lion dan yang merupakan ayah kandung Selina Kyle alias Catwoman. Nah, dia dan Carmine pernah bertarung untuk memperebutkan suatu wilayah yang ada di kota Gotham. Sampai akhirnya Calabrese ini mendekam di penjara Blackgate karena akibat ulah Carmine sendiri selama bertahun-tahun lamanya. Tapi mungkin di series ini akan dibuat lebih berbeda ya, yang dimana si Rex Calabrese ini dinyatakan meninggal sambil dia memegang sebuah cerutu yang ada di mulutnya karena serangan jantung mendadak ketika Penguin masih berumur 14 tahun. Jadi plot mengenai ayah kandung Selina ini tetap akan menggunakan Carmine Falcone sebagai ayah kandungnya, bukan si Rex Calabrese ini ya. Nah, untuk Rex ini hanya jangan sebagai plot untuk perkembangan cerita Penguin, bagaimana dia bisa mengenal dunia mafia sejak dia masih kecil. Setelah itu kita bisa melihat mobil baru milik Penguin, yang dimana mobil ini terparkir di klub malam Iceberg Lounge tempat dia bekerja di sana. Nah, mobil ini pernah terlihat jelas di foto behind the scene series ini, yang dimana mobil ini berwarna ungu nyentrik dan juga ada sebuah lambang Trisula di depan bumpernya. Nah, sebenarnya lambang Trisula ini membuat kita callback kepada Trisula Aquaman yang pernah menjadi Raja Atlantis dan juga anggota inti dari Justice League. Dan mobil ini berwarna ungu terang, yang dimana ini sama banget dengan kostum Penguin versi komik lamanya, yang dimana Penguin memang suka banget dengan warna ungu sebagai kostum utamanya. Kemudian Penguin ini bercerita kepada seorang yang ada di hadapannya, yang dimana pemuda ini kemungkinan dia adalah pengikut setia dari Oswald Cobblepot, atau bisa jadi dia adalah anak kandungnya Penguin, karena terlihat dari bahasa si Penguin ini terlihat dia itu menjelaskannya dengan bahasa yang halus dan juga bahasa yang begitu memulai kepada anak yang lebih muda, yang kemungkinan gue curiga bahwa dia itu bercerita kepada tangan kanannya atau mungkin kepada anak kandungnya, karena itu semuanya ada di versi komik DC-nya. Nah, kalau dia adalah anak kandungnya, berarti orang ini kemungkinan dia adalah Ethan Cobblepot yang merupakan villain Batman dan juga seorang hacker, serta dia adalah CEO dari perusahaan Fake Form yang pertama kali muncul dalam komik Batgirl volume 5 is nomor 6 yang dirilis pada tahun 2017. Tapi jika ini adalah tangan kanannya, berarti kemungkinan besar orang ini adalah Ignatius Ogilvy alias Emperor Penguin, yang merupakan villain Batman yang paling mematikan karena dia pernah hampir mencekik Batman dengan menggunakan sebuah rantai keras di kedua tangannya, dan dia merupakan petarung handal jalanan di kota Gotham. Nah, dia pertama kali muncul dalam komik Detective Comics volume 2 is nomor 13 yang dirilis pada tahun 2012. Ciri khasnya rambutnya selalu berwarna putih dan selalu tanpa mengikuti Penguin kemanapun dia pergi, dan dia itu sebagai tangan kanannya dari si Oswald Cobblepot ini. Sampai akhirnya ketika Oswald ini udah meninggal ya, akhirnya Ignatius menggantikan posisinya dan dia menjadi Penguin selanjutnya, dan dia akhirnya mendeklarasikan bahwa dia adalah Emperor Penguin. Entahlah yang mana yang benar, tapi yang jelas kita udah membuktikan bahwa kemungkinan ini adalah anak kandungnya ataupun ini adalah tangan kanannya. Who knows ya.
Kemudian ada sebuah adegan ketika Penguin beranjak keluar dari pintu liftnya menuju kantor barunya, yang dulunya ini adalah kantor pribadinya dari Carmine Falcone di film The Batman kemarin. Nah, adegan ini adalah adegan yang sama ketika Bruce Wayne mengunjungi Carmine Falcone di kantornya untuk menanyakan bagaimana kedua orang tuanya terbunuh dan melibatkan Carmine Falcone di dalamnya. Nah, ternyata terungkap jelas bahwa ayah Bruce Wayne itu meminta bantuan kepada Carmine untuk membungkam salah satu wartawan yang tahu soal masa lalu Martha Wayne ini, yang dimana dia pernah masuk rumah sakit jiwa Arkham Asylum. Kemudian si Penguin ini terlihat dia memantik sebuah korek api dan mengebaskannya ke sebuah tangki bensin yang sudah dituangkan di depannya. Kemungkinan ini adalah aksi Penguin ketika dia akan melawan salah satu musuh utamanya yang merupakan keturunan dari Carmine Falcone, yaitu adalah Sofia Falcone. Nah, by the way, Sofia Falcone ini udah confirm akan hadir di series The Penguin ini, dan dia akan diperankan langsung oleh Christine Milioti. Karena di next adegan, Sofia Falcone tampak histeris di sebuah area pemakaman yang kemungkinan besar dia baru mengetahui kalau ayahnya sudah meninggal akibat dibunuh oleh serial killer yang bernama The Riddler, dan itu udah kita lihat di film The Batman pertama. Kayaknya mulai dari sini Sofia Falcone akan mulai aksinya untuk mengambil alih bisnis mafia ayahnya yang sudah dikuasai oleh Penguin ini. Nah, sebenarnya dalam komik Batman, Falcone itu memiliki 4 anak yang dimana mereka semua ini terlibat dalam bisnis mafia bapaknya. Ada Alberto Falcone, Mario Falcone, Sophie Falcone, dan juga yang terakhir itu adalah Selina Kyle. Nah, kecuali untuk Selina ini ya, yang dimana dia dari awal udah membenci bapaknya sendiri karena dia yang membunuh ibu kandungnya, dan si Selina ini berusaha menjauh dari bisnis mafia Carmine Falcone ini. Nah, sementara itu untuk Alberto Falcone ini akan muncul juga di series ini, yang dimana dia akan diperankan langsung oleh Michael Zigan, yang dimana dia di sini terlihat sedang terkurung di rumah sakit jiwa Arkham. Nah, ini adalah penjara yang sama ketika Batman mengunjungi Edward Nygma dan Joker di film The Batman kemarin, ketika dia sedang menginterogasi mereka berdua dalam scene yang berbeda. Nah, si Alberto Falcone ini kemungkinan dia di penjara itu karena dia gak mau terlibat dalam bisnis mafia ayahnya, sehingga dia dianggap sebagai anak yang lemah dan gak berguna sama sekali di bidang mafianya. Dan itu juga terjadi dalam komik Batman The Long Halloween serta versi animasinya di Tomorrowverse. Sedangkan untuk Mario Falcone ini sebagai anak keduanya, dia juga terlibat dalam bisnis mafia ayahnya, tapi dia nggak mau kedoknya terekspos seperti bapaknya, dan dia memutuskan untuk menyelamatkan dirinya sebagai seorang dokter di kota Gotham. Nah, sedangkan untuk Sofia Falcone sebagai anak ketiganya, ini adalah anak yang paling disayang oleh si Carmine Falcone ini karena dia dari kecil udah melihat bagaimana ayahnya berbisnis di dunia mafia. Bahkan dia udah terbiasa melihat orang mati di depannya ketika si Falcone ini menembak salah satu anak buahnya ataupun dia akan membunuh salah satu pihak pesaingnya. Si Sofia ini udah terbiasa mengenai hal itu sampai dia dewasa. Tapi masalahnya Carmine Falcone sendirilah yang gak mau anaknya ini terlibat dalam bisnis mafia ini, karena si Carmine ini menilai kalau seorang wanita itu gak boleh terjun ke dunia mafia karena dia takut anaknya terluka dan akan mengemban risiko yang sangat tinggi dalam bisnis kotornya ini ya. Sampai akhirnya Carmine Falcone meninggal dan Sofia berusaha keras untuk mengambil alih bisnis bapaknya sebagai penguasa Gotham yang terkuat. Dan ini pernah terlihat di Gotham season keempat, yang dimana Sofia Falcone ini sebagai musuh utamanya berusaha untuk menggulingkan Penguin dari tahta kerajaan kriminalnya sebagai mafia terbesar di kota Gotham. Dan akhirnya terjadilah perang geng terbesar antara Penguin dan juga kubu Falcone. Nah, sepertinya inilah yang akan terjadi di series The Penguin ini, yang dimana ini akan menjadi plot utama dan juga masalah utama dalam keseluruhan ceritanya. Lalu setelah itu kita bisa melihat bahwa Penguin telah menghajar salah satu orang dan menodongnya menggunakan sebuah pisau lipat. Nah, orang ini diperankan oleh Michael Kelly, yang dimana dia juga pernah menghadapi Oswald Cobblepot di First Look setahun yang lalu. Nah, kemungkinan dia adalah anak buah Sofia Falcone yang berusaha untuk membantu Sofia menggulingkan pemerintahan Penguin setelah insiden The Batman kemarin. Kemudian terlihat kalau Penguin ini menghajar satu anggota geng yang berusaha untuk membunuhnya di dalam sebuah mobilnya. Serta di next adegan ada penampakan Salvatore Maroni yang diperankan oleh Clancy Brown yang terlihat sedang mendekam di penjara Blackgate dan berhadapan dengan Penguin yang menemui di depannya. Nah, Salvatore Maroni ini alias Sal Maroni ini adalah mafia sayangan Carmine Falcone, dan dia pertama kali muncul dalam komik Detective Comics
Savage is nomor 66 yang dirilis pada tahun 1946. Dia adalah bos mafia Gotham terkuat, bahkan dia pernah menyaingi Carmine Falcone dalam kekuasaan pemerintahannya. Makanya dia dan Falcone selalu berseteru dalam dunia geng mafia. Tapi di film The Batman sudah dijelaskan kalau Sal Maroni ini sudah mendekam di penjara Blackgate setelah kematian Thomas dan Martha Wayne karena difitnah oleh Carmine Falcone. Tapi dia masih aktif dalam dunia mafianya dengan cara dia memanfaatkan komisaris polisi yaitu Pete Savage untuk terlibat dalam bisnis narkobanya sampai akhirnya dia mati di tangan The Riddler. Jadi kemungkinan dalam sesi ini Sal Maroni akan bebas dari penjara dan dia akan berusaha untuk mengambil alih kekuasaan Penguin dalam series ini. Jadi udah fix ya, ada dua villain yang akan dihadapi oleh Oswald Cobblepot di sini ya. Ada Carmine Falcone dan juga Salvatore Maroni. Well, ini pasti bakal lebih brutal sih ya, karena memang perang geng kayak gini udah kejadian di berbagai macam pop culture movies seperti Godfather, Goodfellas, dan masih banyak lagi cuy ya. Jadi memang ini series bakal ada banyak banget ada pengkhianatan, darah, pengambilan kekuasaan, dan juga masih banyak lagi dalam dunia mafia yang udah pernah kita lihat di film-film sebelumnya ya. Wow, gila sih. Kemudian di next adegan kita bisa melihat seseorang yang terkapar di sebuah meja operasi dan juga ada dua dokter yang sedang menjaga pasien tersebut. Nah, kalau kita zoom in ya, kulit pasien ini putih pucat dan juga penuh luka. Nah, sepertinya gua curiga bahwa pasien ini adalah Joker yang dimana penampakannya sudah terlihat jelas di The Batman Deleted Scenes, yang dimana tampilannya begitu mengerikan dan juga penuh luka di sekujur tubuhnya. Nah, jika ini Joker, maka ini akan muncul di bagian ending series ini, yang dimana ini akan menjadi jembatan ke film The Batman Part 2 nantinya, yang akan segera dirilis oleh Matt Reeves di tahun 2026 mendatang. Dan juga ada sebuah adegan ketika Gotham dilanda sebuah banjir yang sangat besar, yang dimana ini adalah adegan yang sama ketika The Riddler meletakkan semua tembok kota Gotham untuk membuat semua kota itu menjadi banjir sebagai bentuk penebusan dosa kota Gotham, atau istilah kata sebagai bentuk dibaptis oleh air, yang dimana ini adalah sebuah penanda kalau The Penguin ini adalah sebuah sequel langsung dari film The Batman ya, seperti itu. Kemudian teaser ditutup dengan logo The Penguin yang logonya sama persis dengan logo The Batman kemarin dengan font yang sama dan juga warna yang sama-sama merah, yang siap tayang di tahun 2024 ini di HBO Max dan juga HBO Go di Indonesia. Tapi untuk jadwal rilisnya kita masih belum tahu ya ini kapan rilisnya, karena kita belum tahu jadwalnya kapan dan juga tanggal berapa. Tapi yang jelas Matt Reeves sebagai sutradaranya udah mengatakan kalau sesi ini akan siap tayang di tahun 2024 ini. Wow, gak sabar sih kalau gua mau lihat sesi ini ya, yang dimana sesi ini akan fokus kepada Penguin, yang dimana dia punya permasalahannya sendiri, yang dimana si Penguin ini akan berjibaku dengan para mafia-mafia kelas atas yang punya kekuatan yang jauh lebih tinggi ketimbang dia. Waduh, gua mau tahu seperti apa hasilnya, dan kalau misalkan ini bagus dan juga bisa melebihi Godfather, waduh, nih kita akan bisa melihat hasilnya di series The Penguin nanti yang akan siap tayang tahun 2024 ini. Gokil sih. Oke, sebelum kita tutup videonya, gue mau kasih kalian sebuah informasi kalau kita udah buka toko di Tokopedia/Mario Angelo. Di situ ada berbagai macam merchandise yang bisa kalian beli dan juga bisa kalian pre-order sekarang juga. Ada kaos, jaket, topi, tumbler, dan masih banyak lagi dengan desain yang cukup kece dan juga desain yang sangat memukau. Jadi buat kalian mau beli, silahkan aja langsung pergi ke toko Tokopedia kita ya. Linknya ada di kolom deskripsi di bawah. Oke, thank you guys. Oke, itu cuma mengenai berita dan juga breakdown soal official teaser trailer The Penguin sesi ini ya. Nah, sekarang gua serahkan kepada kalian. Kalau kalian punya pendapat lain ataupun teori yang gak gue sebutkan di video ini, monggo tulis aja di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasanya, oke? Itu cuma mengenai video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk mendukung gua sama video mendidik dan menghiburkan semua. Karena gua jadi sebisa mungkin gua akan buat video seperti ini lagi untuk kalian semua. Dan jangan lupa untuk follow semua sosial media kita di Instagram, Twitter, TikTok, bahkan Spotify kita ya. Linknya untuk gua siapkan di kolom deskripsi di bawah. Karena situ kita juga update berbagai macam konten terbaru buat kalian semua.
Dan kalau kalian ingin join bersama kita di grup komunitas, langsung aja join di grup WA kita namanya Mario Busur Official. Linknya untuk gue sebutkan di kolom deskripsi di bawah. Dan juga terima kasih buat kalian yang telah bergabung ke membership community. Nama gue Mario Angelo dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios semuanya. Woo!